Salam. 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 Terima kasih buat kesempatan. Hari ini saya bisa bicara di sini lagi. Tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan tentang tetap berpegang pada janji Tuhan, ikuti kisah ini sebentar. Kalau saudara menangkap kisah ini, berarti saudara mengerti isi khotbah saya. Beberapa saat yang lalu, saya bersama istri Dewi, katanya gini, kita ke Bandung yuk. Dengan cara apa? Naik bus, kamu kan belum pernah. Ya saya ikut aja. Itu naik Grab dari Cengkareng ke Halim Perdana Kusuma. Sampai turun, suruh duduk. Saya ikutin aja. Kenapa? Ya kan dia yang tahu, saya nggak tahu apa-apa. Udah. Lalu tidak lama lagi diurus sana sini, tiketnya udah keluar. Oke. Dan 28 menit kemudian kami sudah sampai di Bandung. Itulah Wus. Lalu kami masuk, lewat sini, turun sini, saya ikutin aja. Takut kehilangan. Lalu kami naik di feeder, dibawa ke Bandung. Kenapa kehilangan? Ini ceritanya. Saya pernah terhilang di Hong Kong. Gara-gara tidak ikut, makanya saya tidak mau lagi kedua kali terjadi wus ini. Di Hong Kong ada Victoria Peak atau apa. Kami naik ke atas. Wih, lurus naik ke atas baru ada pemandangan bagus untuk foto latar belakang Hong Kong. Wah, bisa selfie, bisa segala, baik. Tapi giliran itu antrian. Antri panjang, sekarang tinggal 3 orang di depan. Saya lihat, oh Dewi pasti di belakang saya, bagus. 2 orang di depan, masih. Tinggal 1 orang lagi depan, saya balik ke belakang gini, hilang. Nah hilang, dia bukan hilang, dia ke kanan untuk cari posisi yang bagus. Saya lihatnya salah lihat, bukan lihat ke kanan, lihat ke kiri. Tiba-tiba hilang. Sekarang mau cari Dewi di mana? Mukanya semuanya putih. Mata sipit, rambut lurus, semuanya. Sekarang saya yang terhilang. Kenapa? Karena saya sendirian hitam. Saya mulai lari turun ke bawah, herannya sampai di bawah. Udah saya pindah ke gedung sebelah, di mana ada kereta. Pindah lagi ke gedung sebelah. Saya bilang, wah ini hari udah jam 10 malam, bagaimana pulang ke tempat penginapan. Akhirnya dalam hati kembali lagi ke gedung ini. Lalu masuk ke gedung utama. Mulai pikir, dalam hati bilang gini, naik aja ke tempat, berdiri tempat di mana mudah dilihat. Daripada saya cari susah, mendingin saya yang dilihat. Kan hitam kan kelihatan di mana-mana. Udah naik berdiri pada posisi di mana mudah dilihat. Tiba-tiba saya, oh berarti ketahuan. Dari sana, kamu di mana? Saya bilang, saya juga cari kamu tahu. Baru dicerita, pas tinggal 1 orang depan, saya balik ke kiri, kamu tidak ada. Dia bilang, bukan, saya ke kanan untuk lihat posisi yang bagus untuk foto. Hong Kong lihat dari atas indahnya seperti apa. Gara-gara saya salah lihat, akhirnya terhilang. Itu sebabnya saya tidak mau terulang lagi kedua kali. Capek. Hong Kong sengsara begitu. Jadi ke Bandung itu saya ikut bus. Gara-gara Dewi akhirnya nikmati. Kenapa? Karena dia yang tahu. Dia yang tahu. Makanya lewat sini, lewat sana, saya juga kejar. Lewat sini, lewat sana. Naik ke atas, turun. Saya kejar, ikut terus. Takut terhilang kedua kali. Nah, hal yang sama bisa terjadi di hidup kita jikalau kita berpegang pada janji Tuhan. Apa yang terjadi jikalau kita terhilang? Pegang aja janji Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin berbohong. Amin. Amin.
Mari kita mulai karena waktu saya makin kurang. Ayat ini kenapa saya sebut ayat ini tetap berpegang pada janji Tuhan? Karena sejak Desember 2025 lalu itu di dalam sini kayak terang tapi ayat ini muncul. Ini dalam satu kayak spotlight terang dari dalam dari ayat ini muncul. Wah, ini bukan penglihatan untuk apa tapi kok terang-terangan ya. Dan ini terjadi untuk 2026. Saya bilang kenapa ya? Makin terang, mau diam, lebih nyaring di dalam bunyinya. Nah di dalam Yesaya 42 ayat 16, inilah ayat yang saya lihat, yang saya pikir 2026 akan terjadi. Dikatakan seperti ini, aku mau Yesaya 42 ayat 16, aku mau memimpin orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkelukuk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Jadi ada beberapa janji di sini yang disebut sebagai itulah hal yang hendak kulakukan. Artinya pasti larinya ke 4 hal ini. Karena itulah yang akan kulakukan. Kenapa di atas dibilang itulah hal-hal yang hendak kulakukan. Tapi itu kayak MOU, tapi belum ada tanda tangannya. Nah di bawah yang pasti akan kulaksanakan itu sudah ada MOU-nya, sudah tanda tangannya. Dan sesuatu yang sudah ada tanda tangan tidak mungkin tidak terjadi. Nah kita ingat ada SK Menteri, SK ini, SK ini. Kalau sudah ada SK itu sudah pasti jadi. Karena sudah ada tanda tangan dari yang berkuasa. Tapi kalau tidak ada tanda tangan itu janji tinggal janji. Janji tinggal janji. Tapi kalau sudah ada pasti, yang pasti akan kulaksanakan. Itu kalau sudah jadi begitu, itu tegasnya Tuhan. Yang kita akan rayakan tanggal 3 Mei yang akan datang. Itu kan sudah pasti. Dan karena itu dia lakukan. Dia laksanakan. Nah hal itu yang membuat saya bagaimana menghidupi 2026 ini. Apapun yang terjadi saya pegang pada 4 hal ini karena ini pasti Tuhan lakukan di 2026 ini. Yang pertama, Tuhan memimpin. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Nah saya ceritakan sebelumnya. Kenapa Tuhan memimpin di jalan yang tidak kenal? Kemarin baru saya tiba kembali di Kupang. Setelah sebulan ke Kupang. Kami kunjungi tempat-tempat dulu sumur bor dibikin 2018 yang lalu. Ketika mereka datang itu kumpulan orang kadang bisa sampai 100 kumpul di sini. Saya pikir gimana mau KKR atau bukan ya. KKR kan ada khotbah. Nah sekarang mereka udah duduk ini. Langsung yang ngatur bilang gini, Kak tinggal kita ngomong gini aja. Jadi saya berdiri dan saya berkata, saudara-saudara sumur ini jadi karena Tuhan. Ketika saya berkata sumur ini jadi karena Tuhan, karena itu marilah ikutin doa saya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus saya buka hati saya, terima Yesus. Dan itu serentak satu ruangan yang 50-an, 100 orang. KKR tanpa khotbah. Cuma 1-2 kalimat semuanya ramai-ramai terima Yesus. Waduh, kenapa? Karena saya datang ke sana dalam keadaan buta, tapi Tuhan yang buat hal yang di luar yang ini statement kita tadi bilang grow, fruitful and multiply. Nah, ini kan multiply. Dalam sekejap menangin orang sampai ratusan seperti itu. Lalu pindah ke sumur berikut.
Datang juga mereka kumpul ramai-ramai, mereka bilang ini orangnya mana? Orang yang mana? Akan cari saya kayak apa gitu, aktor atau aktris. Padahal breoknya putih, ini putih semua. Kemarin saya pulang, Dewi bilang, kamu siapa? Karena breok dan ini jenggotnya putih. Nah akhirnya mereka datang lihat, saya berdiri, saya bilang, sumur ini jadi karena Tuhan. Jadi karena itu ucapan syukur kita adalah sekarang ikuti doa saya. Tidak peduli besar atau kecil, yang penting tantangan dia ada ikuti doa saya. Mereka mulai, Tuhan Yesus, saya buka isi hati saya terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat saya, ampuni dosa saya begini-begini. Itu berjemaah. Terima Yesusnya tidak perlu KKR, kalimat panjang khotbah. Cuma ini, air ini jadi karena doa. Karena air ini jadi karena Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka ramai-ramai terima Yesus. Saya bilang, oh ini bagus juga ya. Tidak perlu khotbah yang capek-capek. Tinggal hanya air ini jadi karena Tuhan. Sudah selesai. Sumur yang kami bikin itu mereka datang hanya bersyukur. Nah ketika kami tinggalkan yang ini pindah ke yang kampung lain, yang tidak datang bilang, kenapa kami tidak diajak juga? Mereka ikut lagi. Akhirnya mereka bikin jadwal untuk, oh yang ini harus hadir di sini. Mau dengerin orangnya juga. Karena udah doakan mereka juga mau didoakan. Habis hadir di sini. Kira-kira 6 atau 7 tempat yang kalau itu bisa hampir 100 lebih lah. Khotbah terpendek yang pernah disampaikan. Akhirnya ada gereja GSA minta, ada gereja Pantekosta minta, saya khotbah di situ. Saya hanya bilang air ini ada karena Tuhan. Nah di timur itu salah satu kesukarannya karena air. Itu soalnya dulu waktu kami menikah, Dewi ikut ke kampung, beli aqua bawa ke kampung untuk cuci muka. Tapi dengan adanya sumur itu mereka tidak perlu lagi ikut seperti Dewi yang pakai aqua lagi. Airnya sudah ada, pH-nya 7 lagi. Wah, heran. Dan mereka ada sesuatu yang lucu, ada satu air yang kami resmikan. Pekan ini gedungnya di sampingnya berubah menjadi GPDI. Ini gedung yang kami pakai itu kan bikin tenda doang. Sekarang itu berubah. Tempat itu jaraknya cuma 5 meter. Berubah menjadi gereja Pantekosta Indonesia. Ternyata sumur juga dipakai oleh Tuhan untuk menangkan orang tanpa kita KKR. Kenapa? Karena ayat ini Tuhan memimpin. Kalau Tuhan memimpin segala sesuatu berjalan dengan lancar. Saya yang buta tidak tahu apa-apa, tapi dalam sekejap bisa ratusan orang dibenangkan tanpa membuka kata-kata sedikit pun. Saya percaya kita di ruangan ini menghadapi 2026 ini, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Apalagi selama 1 tahun ke depan. Tapi dengarkan ini, kalau Tuhan berkata hal-hal ini yang akan kulaksanakan, yang pasti akan kulakukan, Tuhan pasti lakukan. Pertama memimpin kita. Dia akan memimpin kita. Nah, ada salah satu contoh tentang bukti itu adalah waktu September yang lalu kita doa puasa. Saya punya catatan, saya lupa ambil tadi malam, masih ada. Saya mau bikin penggenapan janji Tuhan buat Abalof Barat. Kan salah satunya digenapi janji Tuhan buat Daud. Lalu ada yang membantu di ke bawah segala macam. Itu setelah catatan di bawah ternyata di sini diresmikan. Oh ini koordinator ini pemimpin ini. Saya duduk di situ. Saya hanya kagum. Oh ini catatan berarti benar. Karena itu bagi mereka teman-teman yang dilantik hari itu. Yang saya tidak datang itu. Karena saya ikut yang hari sebelumnya. Saya duduk di situ. Percayalah engkau menerima tanggung jawab itu.
Tuhan pasti memimpin saudara untuk menggenapi janji-janji Tuhan di 2026 di Abalov Barat. Kalau dia yang berjanji, dia pasti memimpin kita. Dia akan lakukan. Dia bukan manusia sehingga dia menyesal. Dan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Masakan dia berfirman tidak berjanji, tidak menepatinya, atau berjanji tidak melakukannya. Dia pasti melakukannya. Itu sebabnya kita rayakan Paskah nanti pada tanggal 3 yang akan datang. Karena dia sudah lakukan bagi kita. Itu sebabnya daripada kita melawan atau kita mundur, nanti suatu hari nengok ke belakang, seandainya dulu saya tidak mundur. Seandainya saya tidak mundur. Ya siapa tahu, ini airnya kan sediakan buat siapa? Buat pembicara. Yang nomor 2 ambil ke sini, malunya bukan main. Nah daripada saya keluar ruangan ini, saya kehilangan ini, mendingan saya minum dulu. Jatah buat pembicara. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan menyediakan bagi kita. Yang pertama memimpin kita. Dia pasti memimpin kita. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam konseling. Dalam bagian-bagian yang kita lakukan. Dia yang akan memimpin kita. Di saat kita tidak tahu apa-apa. Percayalah, dia pasti memimpin. Yang kedua, membawa atau menuntun. Tadi saya bilang cerita tentang Dewi, karena saya ikut dia, udah 28 menit sudah sampai Bandung. Daripada saya cari bagaimana caranya sampai sana, mendingan Dewi yang tuntun saya. Dia yang tahu cara beli tiket, dia yang tahu cara ini, dan dibawa saya sampai tujuan. Kalau Tuhan yang kita percayai memberikan janji, ikutilah petunjuknya. Karena dia berkata, aku akan membawa, ayat ini berkata, dan aku mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Nah ini ada kata jalan 3 kali ya. Membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Ini berarti biarkan Tuhan mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda heran ajaib yang belum pernah kita lakukan. Yang belum pernah kita alami. Kenapa? Berjalan di jalan-jalan yang tidak pernah kita lewati. Yang tidak pernah kita alami. Jadi jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Ini barang baru namanya. Kalau barang yang baru dia yang bawa. Dia yang bawa kan dia tuntun. Pegang sini ikut. Kita tidak ikut ya selesai. Nasib kita selesai. Tapi kalau kita biarkan diri kita dia yang bawa. Itu sama dengan menggendong. Ada lagu yang berkata, dari bayi sampai putih rambutku, dia tetap menggendong aku. Nah itu kan Tuhan lakukan. Makanya kemarin saya pulang ini putih, brewokan segala macam, diberesin supaya kelihatan muda seperti ini. Kirim foto ke kampung, mereka bilang, hah? Berubah? Dipermak habis ya? Mukanya sebelah tua sekali, mukanya sebelah muda ganteng. Mau ketawa juga ya, biarin aja lah. Orangnya sama tapi fotonya berbeda. Ternyata saya lihat, waduh foto lama saya karena tidak ada cermin di kampung. Baru dia kaget, hah? Muka saya model begini ya. Brewok putih segala macam. Makanya datang Dewi kurang kenal. Ya. Tetapi dia membawa saya pulang ke rumah. Ketika di rumah dia bilang gini, mari sini, masuk ke dalam. Mau disemirkan? Ya sini, aku permak. Udah, berserah aja. Kepala di ini. Ikut aja. Ikut aja, nggak usah dia dibolak-balik gini, nggak usah. Biarin aja. Yang penting sekarang jadi kayak gini. Kenapa? Karena membiarkan diri. Lagu tadi dia bilang, I surrender all.
Itu kalau nyanyikan di Kupang itu artinya penguburan. Itu kalau orang mati, kalau aku berserah, kedengaran di mana itu kampung lagi nyanyikan untuk mengubur orang. Di tempat mana yang suara kedengaran, oh ada orang meninggal di sana lagi dikubur. Itu lagu spesial untuk orang-orang di Kupang. Kalau kedengaran itu berarti mereka akan tahu, oh di situ ada dikubur orang. Mana orang mati ketika lagu aku berserah, orang mati keluar dari peti dan lari. Nggak mungkin. Ikut aja. Tuhan yang membawa kita seperti orang mati tadi yang tidak bergerak itu kepada tujuannya yang tepat. Itu sebabnya teman-teman, jika engkau punya ide, engkau punya pendapat atau mendapat ilham dari Tuhan, dengarkan ini, Dia yang akan membuka jalan yang baru bagimu, yang engkau tidak tahu bagaimana caranya, tetapi karena Dia yang berbicara, Dia pasti membukanya bagimu. Peganglah janji itu. Kadang-kadang kita melepaskan janji Tuhan dan kita terhilang. Kenapa saya nekat ikut WUS? Karena Dewi yang punya pengalaman. 1 kali di Hong Kong selesai. Daripada saya kedua kali sengsara, sakit. Sakit kalau kita ketinggalan ke ulang-ulang. Nah itu sebabnya biarkan nomor 2-nya itu terjadi dalam hidup kita. Dia membawa atau menuntun kita. Apapun program Abalos Barat yang saya percaya Tuhan akan membawa kita untuk mengenapi rencananya. Karena Dia yang pernah berjanji, Dia yang berhak menggenapkannya. Dan untuk itu Dia membawa kita ke sana. Apapun program di Abalos Barat yang sedang sudah berapa tahun lamanya dijanjikan, Dia yang akan membawa kita untuk menggenapinya. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tapi Dia yang berjanji, Dia laksanakan. Dia bilang, hal-hal ini akan kulakukan yang pasti. Nah kalau sudah yang pasti itu lain cerita. Nah poin yang ketiga, menerangi. Tuhan yang menerangi. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Dengarkan ini, seringkali kita terjebak. Ada jebakan-jebakan tertentu yang dipasang di bisnis, dipasang di pelayanan, dipasang di pekerjaan, dipasang dimanapun kita berada. Sehingga kita sering terjebak. Jebakan-jebakan itu membuat kita jatuh dan gagal. Tetapi kalau kita berpegang pada janji Tuhan, Dia menerangi kegelapan itu supaya kita jangan terjebak kedua kali. Jujur, saya dengan istri saya tidak pernah belajar saham. Tapi karena teman-teman lain ya kepasang jebakan. Wah kita semangat, set. Udah habis beli, tiba-tiba turun. Pegang dada pulang, nangis hilang habis. Saya pernah, kan ada Garuda baru keluar. Waduh, saya beli ya tidak banyak lah, 20.000 lembar. Dari 700 turun jadi 60 rupiah. 750 turunnya 60 rupiah. Kira-kira kerugian berapa? Terima. Tetapi kita tidak akan menyerah karena kita terjebak. Tuhan yang menerangi jalan-jalan kita. Kita percaya jebakan-jebakan itu akan terlepas jikalau Tuhan memegang tangan kita. Kalau terlalu yakin, oh ini ahli yang ajak. Coba. Coba aja ahli ajak, ikut aja. Nanti baru menangisnya. Nah istri saya bagus nangis kan di dada sini, tinggal saya. Dalam nama Yesus. Dia menangis karena beli ini, beli itu. Setelah beli harganya turun langsung. Bukan turun miring, turun lurus ke bawah. Nah itu mengundang air mata yang keluarnya kayak hujan. Jangan sampai kita terjebak. Mari kembali kepada janji Tuhan.
Peganglah janji Tuhan itu karena dia tidak mungkin melepaskan kita. Supaya kita terjebak dengan berbagai hal. Maju bersama Tuhan pasti bisa. Bukan karena apa? Karena Tuhan yang melakukannya bagi kita. Nah yang keempat, Tuhan yang akan meletakkan jalan. Berapa banyak kita terluka oleh karena perlakuan tertentu. Ini dikatakan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Kadang-kadang kita terantuk, jatuh, terluka. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini seperti itu. Benturan demi benturan demi benturan. Keputusan kita menghasilkan benturan keras. Kata-kata yang melukai, kata-kata yang menghancurkan. Membuat kita kehilangan harapan. Tapi kalau kita berpegang pada janji Tuhan, Dia akan meratakan jalan itu. Dia yang akan meratakan jalan itu bagi kita. Bukan karena kita, tapi Tuhan yang hidup itu meratakan jalan bagi kita. Supaya apa? Kita berjalan dengan baik. Kadang-kadang kita bisa, dengar ada lubang di depan. Ada seorang hamba Tuhan yang dari Amerika berkata gini, kamu kecepatan tinggi lari, tiba-tiba karena Tuhan tidak ada peringatan belokan. Tek, kita terlempar. Seandainya kau lurus itu jurang di bawah. Makanya dia belok tanpa ada peringatan. Jadi kita di dalam mobil kita terpental tapi tidak keluar untuk masuk ke jurang. Di dalam kehidupan ini kadang-kadang seperti itu. Kita mempercayai Tuhan sepenuhnya gini. Kita ikut sepenuhnya. Kok tiba-tiba jadi berantakan segala ini? Dengarkan ini. Tuhan yang meletakkan jalan itu bagi kita. Katakan Tuhan meletakkan jalan itu bagi saya. Amin. Kalau Tuhan meletakkan jalan, mengapa kita tidak percaya kepada Dia? Mari berpegang pada janji Tuhan. Poin selanjutnya. Jaminan dari Tuhan. Maaf, sebenarnya kalau saya tidak sudah janji di sini, ini hari saya masih khotbah di Kupang. Tapi karena sudah ada perjanjian, hari ini 12 sudah harus di sini. Saya kembali ke sini. Ini kan sudah dijamin, makanya saya balik ke sini. Saya harus pegang pada perkataan saya. Iya. Dewi bilang, ini kan hari, kamu masih kayaknya kalau kamu lebih lama di sana. Saya bilang, hormatilah perjanjian. Jadi harus terbang balik. Padahal hari ini bisa di tempat lain. Yang di Kupang itu. Dengarkan ini. Kalau Tuhan yang menjamin. Itu sudah pasti. Manusia menjamin belum tentu. Karena beberapa teman mengakui dengan saya bilang gini. Dia janji. Habis janji setelah jadi. Enggak jadi. Pernah dengar humor anggota DPR? Mari kita bangun ini baru calon anggota DPR. Mari kita buat jalan ini, mari kita buat ini. Habis dia terpilih, batal seluruhnya. Dan salah satunya di Kupang. Saya tidak bisa sebut salah satu partai, tapi itu banyak melukai. Di sana petani, lalu ada buruh ini datang. Saya bilang, di sini kan bukan pabrik, ini kan tani. Mana petani mau diajak buruh? Enggak bisa. Salah sasaran. Dan janji-janji, nanti ini, janji tidak ada jaminan. Mereka tidak terpilih, habis semuanya. Sekarang jalan kayak orang gila. Kak datang doain dong kak. Saya pegang tangan mau pukul juga rasanya. Tapi kalau Tuhan menjaminnya sesuatu terjadi. Nah ada sesuatu yang paling lucu di antara itu adalah gini. Perkataanmu menciptakan. Oke, saya tahu ini ayatnya karena begini. Kakak saya punya anak yang nomor 4 atau 5. Itu nakalnya bukan main. Kalau kita duduk sama-sama seperti ini, dia ambil debu buang ke atas. Hujannya hujan debu. Dia senang banget. Hahaha. Saya pikir ini anak. Bagaimana?
Kalau kita lagi cerita dia ambil debu datang berbuang ke atas. Sekarang giliran saya masuk kamar mandi. Ini kan cuma ilalang pakainya. Sementara pakai sabun tiba-tiba dia lari masuk ke dalam. Apa yang saudara bayangkan? Saya pukul dia sekeras-kerasnya. Saya pukul keras gini, tinggal 5 senti lagi, kata kalimat berubah. Tangkap dia Tuhan. Hei, ini tinggal dikit aja udah kena kata-kata keluar. Tangkap dia Tuhan. Ditari yang saya emosi pukul gini, kata berubah. Tangkap dia Tuhan. Tapi memang dia kena kepala juga sih. Kan namanya sekeras-kerasnya kan tidak mungkin. Sekarang dia jadi pendeta. Sekarang dia jadi pendeta. Saya bilang hebat ya Tuhan ya. Dulu nakal benar-benar Tuhan tangkap dia. Sekarang jadi pendeta jemaatnya makin bertambah. Saya bilang pemimpin kamu ini dulu nakalnya kayak apa. Nah orang kedua yang kemarin saya bicara di sana 2 hari 2 malam. Waduh, nah itu anak yang paling nakal di sekolah. Dia kalau menyeberang jalan, kita kan cepat-cepat menyeberang. Ini jalan angkutan umum lewat. Dia pakai permisi. Kapan menyeberang sampai jalan sebelah kalau gitu? Yang antri ke sini udah sampai di sana. 100-an meter ke sana itu kendaraan datang susun berderet. Yang dari sini datang itu sampai sekilo lebih. Kalau lius belum namanya lius, belum menyeberang, tidak ada yang bisa lewat. Anak yang seperti ini sekarang bertobat jadi pendeta. Tuhan tuh jago. Kenapa? Karena dibilang dia pasti. Hal-hal ini yang hendak kulakukan kepada mereka. Yang pasti akan kulaksanakan. Kalau kata Tuhan berkata yang pasti akan kulaksanakan. Itu pasti. Engkau bisa bilang pasti tapi belum tentu engkau bisa lakukan. Karena engkau tidak mampu. Ini pencipta alam semesta yang berkata yang pasti akan kulaksanakan. Itu dia pasti lakukan. Itu sebabnya saya yang cuma S2 tanda kutip SMP bisa bicara, bukan karena apa-apa. Kalau dia bilang pasti, pasti jadi. Dia ubah orang bisu menjadi bisa bicara. Musa berkata, saya kan tidak bisa ngomong Tuhan. Kata Keluaran 3, siapakah yang menciptakan lidah? Saya berdoa, Tuhan, kan Musa tidak beda dengan saya. Musa kan sama. Hanya Musa bawa Taurat, saya memiliki Yesus yang lebih tinggi sedikit dari Musa. Buat lidah saya untuk bisa bicara Tuhan. Dan herannya Tuhan janji sini. Yang pasti akan kulaksanakan. Dia lakukan buat hidup saya. Dia Tuhan yang kita percaya hari ini. Itu sebabnya kalau dia berjanji buat Abalos Barat ini. Kita semua ada di sini. Dia pasti laksanakan. Amin. Amin. Dia pasti laksanakan. Dan salah satunya kenapa saya ngomong multiplikasi. Gini. Kira-kira tahun lalu. Saya bermimpi, saya pikir benaran. Mimpinya adalah gini, gempa bumi, gunung berapi, peperangan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, lalu sakit penyakit itu tanda kutip, atau koma, garis miring, COVID. Itu kalimat yang saya dengar itu tiba-tiba membuat hati manusia begini menyatu. Bernaik di hadapan Tuhan. Itu baru kedengaran lagi dari langit suara berkata gini. Inilah cara Tuhan mempersiapkan hati manusia untuk menerima dia. Dengan cara gempa bumi, gunung berapi, ketakutan segala macam, peperangan, orang takut. Di saat mereka takut, Injil datang kepada mereka dan mereka ramai-ramai terima Yesus. Lalu kalimat yang buat saya bangun dari tidur adalah gini. Masa penuaian telah tiba. Karena dengan ada peperangan dan segala macam ini. Itu sebabnya multiplikasi itu pasti terjadi. Karena sekarang momennya sedang terjadi. Siapa berani hentikan Iran? Siapa berani hentikan Israel, Amerika? Kan peperangan terjadi supaya hatinya mereka naik ke hadapan Tuhan.
Majalah Karisma Online menjelaskan tahun lalu 50.000 masjid ditutup karena mereka masuk Kristen. Just dream, healing, and vision. Mereka sendiri bertemu Yesus lewat mimpi, lewat penglihatan dan kesembuhan. Mereka yang sembuh karena penglihatan, mereka sembuh karena bertemu langsung, mereka yang bersembuh karena bermimpi. Rame-rame masuk. Itu kenapa? Karena yang pasti akan kulaksanakan. Kalau dia bisa lakukan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita di ruangan ini, kalau dapat janji Tuhan, kenapa dia tidak lakukan buat kita? Kita kan punya hak yang sama. Itu sebabnya tanggal 3 kita rayakan itu. Hanya untuk menyatakan, menyadari, oh Tuhan, terima kasih yang kau bayar harganya bagi saya. Karena sudah dilakukan. Karena dia sudah bayar harganya bagi kita. Itu sebabnya dalam 4 menit ini saya akan contohkan satu mimpi yang paling enak. Tapi juga buat saya juga gemetaran. Mimpi itu adalah seperti ini. Di dalam Kisah Rasul 26, ayat 18 aja penjelasannya, tapi nanti ayat 12 yang dikatakan kepada Paulus. Paulus bersaksi, dalam perjalanan aku bawa surat-surat penting dari orang-orang penting. Ada cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari turun menimpa aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan mataku tidak bisa lihat. Lalu saya berkata, siapa engkau Tuhan? Dia berkata gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Aku berkata, siapa engkau Tuhan? Dia berkata, Yesus yang kau niaya itu. Sukar bagimu menendang gala rangsang. Nah, kalau sukar bagimu menendang gala rangsang, sukar diterjemahkan. Tapi terjemahan Indonesia sekarang TB2 berkata gini, sukar bagimu menentang dia yang berkuasa di hidupmu. Nah, ini buat anak kami, anak nakal, mungkin Kak Hendy bisa naik sebentar ke sini. Saya kasih contoh ini aja. Kami yang anak nakal jarang praktekkan. Karena kami tahu itu artinya sudah pasti. Terima kasih ya. Dia bilang, sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Itu artinya mau lawan. Mau lawan. Nah, itu terjemahan bagus. Sukar bagimu menentang gala rangsang. Tapi terjemahan TB2 sekarang, sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Itu bagi kami yang anak nakal udah cukup. Bertobat daripada habis. Terima kasih Kak. Tuhan itu hebat menjelaskan artinya. Dan kami anak-anak mantan nakal tidak perlu penterjemahan. Tidak perlu bahasa Yunani susah-susah. Cara baca itu aja sudah tahu. Kenapa? Karena tahu itu prakteknya. Kami suka kalau pegang di sini, artinya kalau kamu lawan, habis. Sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Itu kalimat sukar bagimu menentang dia yang berkuasa atasmu. Itu artinya sedikit lagi yang kau bisa mati, aku cabut nyawamu gimana? Nah, kami yang kalau anak-anak nakal, kamu mau lawan. Hah? Ditarik ke atas, mau lawan. Udah pasal tangan kanan. Kalau berani lawan, tinggal datang aja. Pok, selesai. Biasanya pasal tangan kanan dulu baru pegang, mulai naikin ke atas. Mau lawan. Ternyata ayat itu bagi kami yang nakal. Tidak ada perlu penjelasan. Sudah cukup bagi kami. Dan dikatakan, ayat 18 dari itu dikatakan gini. Pergi membuka mata yang buta supaya melihat. Dan, ada mulai ayat ya. Gak usah juga gak apa-apa kok. Karena waktu saya udah habis. Dan mereka berbalik dari iblis kepada Allah. Supaya oleh iman mereka kepadaku, kata Yesus kepada Paulus. Supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang yang dikuduskan. Nah ini, gara-gara ini HP saya yang cuma 4 juta doang. Dari mana saya dapat ini? Karena ini istri saya. Kami jalan kaki dari Taman Anggrek ke Center Park.
Saya masukin HP lama yang Samsung di sini. Saya ikut, kami jalan. Tiba-tiba dia pesan makan sendiri. Taman Kencana di sana. Cuma 28.000, tapi ongkirnya 58.000. Dalam sekejap, ojeknya udah bawa makanan sampai di Taman Anggrek. Telepon bunyi. Halo, Pak Ayub. Ini makanan sudah di depan Center Park. Saya bilang, siapa yang pesan makanan? Ini udah ada, Pak. Saya bilang, saya tidak pesan apa-apa. Nah, Dewi dengar. Sini. Halo Mas, itu makan buat Mas aja ya. Oke, terima kasih bawa pulang makanan. Tapi saya hilangnya pulsa 86 berapa ribu. 86.000. Dalam sekejap hilang. Dewi bilang, coba dimainkan pencet gini, hang. Oh, rusak ya. Udah, kami menuju dan Mogot Mall. Dan dalam sekejap ini sudah ada. Jadi kalau saya tidak pakai ini, sudah dibayar mahal. Kenapa Yesus marah dengan Paulus? Karena sudah dibayar mahal. Oleh iman mereka kepadaku, kata Yesus, mereka memperoleh pengampunan dosa. Sudah dibayar lunas, makanya pengampunan dosa. Nah itu dicontohkan gini. Oleh iman mereka kepadaku, mendapat pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang Tuhan bagi orang-orang yang dikuduskan. Ini jatahnya. Pengampunan dosa, ambil jatah. Pengampunan dosa, ambil jatah. Pengampunan dosa, ambil jatah. Saya bisa jalan dari sini sampai sana, hanya pengampunan dosa ambil jatah, pengampunan dosa ambil jatah. Atau saya pakai gini, kapan sampai sana? Kaki kiri, kaki kanan. Apa yang tersedia bagi orang-orang kudus, orang-orang yang hikmat tersedia, kuasa tersedia, pengurapan tersedia, segala sesuatu makanan, minuman tersedia. Dan dalam ngigonya itu, kata-kata yang keluar adalah, engkau bisa mati kelaparan padahal di depanmu ada makanan. Engkau bisa mati kehausan walaupun sekelilingmu ada air minum. Nah di saat saya ngomong gitu, Dewi pukul. Pus, kamu kenapa berisik? Saya buka mata. Kenapa kamu pukul? Saya ngigo. Tahu diri orang mau tidur. Saya bilang, saya juga kepengen tidur. Saya juga kepengen tidur, hanya gara-gara ngigo kan tidak mungkin diatur. Tapi dalam mimpinya itu, baru saya ngerti, oh ayat itu. Pengampunan dosa karena Yesus sudah bayar di kayu salib yang tanggal 3 kita memperingati. Untuk kita pengampunan dosa, kemuliaan bagi yang ditentukan bagi kita. Pengampunan dosa, ambil jatahmu, pengampunan dosa, ambil jatahmu. Kenapa kita tidak bisa sampai sana? Karena kita tidak ambil keduanya, kiri kanan. Kita mau jalan dengan satunya, tidak bisa. Kalau Tuhan yang berkata, yang pasti akan kulakukan. Atau akan kulaksanakan, itu pasti lakukan. Karena itu, tundukkan kepalamu, kita mau berdoa. Teman-teman, engkau bisa mati kelaparan padahal sekelilingmu ada makanan. Engkau bisa mati kehausan padahal di depanmu ada air. Hanya dibutuhkan kepastian untuk engkau mengambil keputusan mau atau tidak. Engkau mau ambil makanan atau tidak. Engkau mau ambil minuman atau tidak. Engkau mau ambil hikmat atau tidak. Engkau mengambil pengurapan atau tidak. Engkau mau mengambil kuasa atau tidak. Mengambil keuanganmu atau tidak. Mengambil kesehatanmu atau tidak. Mengambil semua yang engkau perlukan. Tinggal diambil. Karena telah dibayar lunas di kayu salib. Kita sekarang memperingati bagaimana dia mati di kayu salib. Membayar lunas harga dosa kita. Untuk kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang dikuduskan. Kita di ruangan ini ada orang-orang dikuduskan oleh darah Yesus. Berarti kita punya hak mengambil apa yang telah disediakan bagi kita. Salah satunya bagaimana dia memimpin kita, bagaimana dia membawa atau menuntun kita,
bagaimana dia menerangi jalan kita, dan bagaimana dia meratakan jalan-jalan kita. Mengapa dia lakukan? Karena memang dia yang berjanji. Sekarang engkau yang duduk depan atau di belakang, di kiri, kanan, dia maha hadir, maha kuasa, dan maha pencipta. Dia bisa hadir di mana engkau duduk, di kursimu. Dia bisa menjamah hatimu karena dia penciptanya. Dia maha hadir kalau tidak perlu engkau maju ke depan. Dia menjamahmu untuk membawa pemulihan bagi hidupmu. Yang dituntut adalah matamu dibuka, dari buta bisa melihat kembali, dari gelap kepada terang, supaya hati berbalik dari iblis kepada Allah, dan diterangi itulah engkau punya iman untuk mendapat pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang yang dikuduskan. Kalau engkaulah orang kudus, mengapa engkau tidak mengambil bagianmu? Kalau kita sudah dengar bagaimana warisan itu untuk siapa? Kalau sudah dengar tentang warisan, ayat ini berkata, ambil bagianmu. Warisan itu diberikan kepada kita sebagai bagian. Jatah yang ditentukan bagi kita telah dibayar lunas di kayu salib. Mengapa saya berani memakai HP ini? Karena sudah dibayar lunas, maka saya bawa pulang ke rumah dan pakai. Ini bukan mau sok-sokan, bukan. Tetapi karena sudah dibayar lunas, makanya saya pakai. Dengarkan ini, dia yang mati bagimu, yang kita akan rayakan di tanggal 3 nanti, sudah membayar semua yang kau butuhkan. Membayar lunas segala sesuatu yang kita butuhkan. Termasuk kegagalan kita. Ketika kita gagal, kita tinggal datang minta ampun, dan dosa kita diampuni. Lalu kita mengambil kembali jatah kita dan berjalan. Terus berjalan, go forward. Terus maju, go forward. Terus maju, maju. Sampai engkau menyelesaikan tugas yang ditentukan bagimu. Dia hebat. Dia berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu soalnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Aku lebih suka dalam kelemahan, sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna turun dari diri saya. Teman-teman, di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi sempurna bagi kita. Tapi bukan kita mau di dalam kelemahan itu. Kita bangkit dalam kekuatan, kesempatan kehilangan kasih karunia Allah yang diberikan bagi kita. Mari ambil bagianmu. Ambil janji Allah. Kalau Tuhan berkata yang pasti akan kulakukan, Dia pasti akan laksanakan bagi hidup kita. 2026, ketika kita menjalani 2026 ini, penuh kesukaran, penuh jebakan. Tetapi kalau Tuhan berjanji akan membebaskan dirimu, Dia akan lakukan bagi hidupmu. Daripada engkau terluka dan menyesal, daripada engkau menyesali diri, ada luka-luka yang kita tidak bisa ungkapkan dalam hati kita, kekecewaan yang kita tidak bisa ungkapkan dalam hati kita. Tetapi Tuhan tahu, Dia maha tahu, Dia mengetahuinya. Itu sebabnya engkau yang mungkin memimpin tapi kecewa untuk memimpin. Dia berjanji memimpin, berarti Dia akan memimpin kembali dirimu. Dia akan menuntun hidupmu. Kalau Dia punya rencana yang besar atas hidupmu. Dia menerangi jalan-jalanmu agar engkau jangan terjebak kembali. Terjebak dan jatuh lagi. Kalau engkau sampai terjebak dan jatuh, Dia berjanji meratakan jalan supaya jangan engkau terantuk atau hancur lagi. Dia yang berjanji berkata, hal-hal ini yang akan kulaksanakan, yang pasti akan kulakukan. Dia pasti melakukannya bagi hidup kita. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang dengan keberadaan diri kami. Jawablah doa kami ya Tuhan. Jawablah doa kami. Terima kasih Tuhan Engkau menjawabnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Amin.